Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syarafin Nawawi Dimashqi kilafihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'ilis salihin ila an qala wa an Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Sebelumnya di atas itu hadis yang dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan bahwa Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada kesempatan hijrah setelah Fathu Mekah. Peristiwanya sudah selesai, kaum mustad'afin Mekah sudah pindah ke Madinah. Setelah mengalami proses panjang, kekuatan semakin bertambah, maka tidak ada lagi yang bisa menjadi alasan untuk berhijrah seperti dulu. Apalagi setelah Fathu Mekah, pembebasan kota suci Mekah. Yang tersisa apa? Walakin jihadun, tetap ada jihad, menghadapi musuh, itu wajib. Di situ ada ketaatan yang terus menerus. Ada nilai hijrah yang lain, termasuk santri yang berhijrah dari rumah ke pesantren untuk menimba ilmu. Ketika nanti ada perintah jihad, ya jangan meninggalkan perintah itu. Atau jihad-jihad yang lain. Di masa lalu 22 Oktober ada resolusi jihad yang diberikan Hadratus Syekh, dikeluarkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Respon terhadap pertanyaan Bung Karno tentang mempertahankan kemerdekaan melawan agresi militer sekutu penjajah. Bagaimana kemudian Hadratus Syekh bisa merespon dengan cerdas, padahal pertanyaannya Bung Karno, bagaimana hukumnya memperjuangkan tanah air bukan agama. Diulang sampai berkali-kali, membela tanah air bukan agama. Beliau kemudian memadukan nilai-nilai keagamaan dalam semangat cinta tanah air itu. Karena dengan mempertahankan tanah air, agama bisa ditegakkan. Kemudian secara khusus ketika Bung Tomo Sowan melihat fatwa Resolusi Jihad, semangat, saya akan siap melaksanakan, mengawal fatwa ini. Wahai Kiai, ya, setiap Anda mengumandangkan komando perang, mengobarkan semangat adik-adik Surabaya, yang di situ adalah mayoritas kaum santri yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Titip beliau kumandangkan di awal pidatonya dan di akhir pidatonya mengagungkan nama Allah, bertakbir. Sejak itulah kemudian setiap mengobarkan semangat, Bung Tomo selalu mengawalinya dengan takbir, menutupnya dengan takbir. Meletusnya 10 November adalah berkah dari busur fatwa resolusi jihad, sehingga melesatlah anak panah 10 November tepat pada sasarannya. Bahkan pemimpin Inggris mati terbunuh. Padahal ini pemimpin yang ditakuti dan berwibawa dengan strategi perangnya. Di luar itu tidak diceritakan ada kisah-kisah yang lainnya tentang karomah para kiai-kiai, bagaimana bambu runcing bisa terbang sendiri. Jadi dulu kan kita mendengarkannya arek-arek Surabaya dengan senjata sederhana, bambu runcing.
Ya, nyaris tidak logis berhadapan dengan alat canggih, ya. Senapan, peluru angin, senjata angin. Mereka sudah menembakkan, kita kaum muslimin, kaum santri yang sudah sebelum apa-apa sudah terkena dulu. Tapi bagaimana bambu runcing itu bisa mengenai mereka dengan jarak yang cukup jauh? Bagaimana pesawat tempur berjatuhan tanpa ada bom anti pesawat? Kita tidak punya alat canggih itu. Ternyata ada kiai-kiai spesialis urusan melemparkan artak, ya, jadi mengenai pesawat itu. Kiai Buntet dan kiai-kiai Jawa Timur lainnya, ya. Termasuk yang kami peroleh informasi dari Kiai Toifur. Ya, ada kiai di Jawa Tengah memang spesialis jaza bambu runcing, dibacakan Hizbun Nasar, bambu runcing ini berjalan sendiri, terbang. Tidak ada remote controlnya. Remote controlnya dari para salihin, awliya, arifin. Nah, pada hadis ini walakin jihadun wa niyatun, kenapa la hijrata ba'dal fatih wa maknahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Kenapa? Karena sesungguhnya Mekah itu sudah menjadi darul Islam, baldatu Islam. Sudah menjadi tanah suci. Orang mau hijrah lagi dari Mekah. Justru orang hijrah dari rumahnya ke Mekah. Ya. Berangkat dari Sukoharjo mondok ke Mekah. Bukan meninggalkan Mekah. Kalau dulu orang meninggalkan Mekah ke Madinah karena situasi Mekah masih diliputi kekufuran, perilaku kejahiliaan. 300-an lebih berhala di sekitaran Baitullah, bahkan di dalam Ka'bah ada berhala. Begitu Nabi membebaskan waktu Mekah, dikeluarkan, dihancurkan semua berhala itu, dibersihkanlah Masjidil Haram hanya khusus untuk orang-orang mukmin. Sejak itulah kemudian wilayah itu menjadi wilayah yang terlarang bagi non-muslim. Wa an Jabir bin Abdullah al-Ansari, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah kepada sahabat Jabir dan Sayyidina Abdullah, ini putra dan ayahnya. Qala, berkata siapa Jabir bin Abdullah, kunna, ada kami ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghazatin, dalam suatu perang. Faqala, maka bersabda Nabi, inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ini larijalan, sesungguhnya atau pasti niscaya ada tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki peranan penting, rijal, ya. Bukan hanya sebagai sosok laki-laki, tapi ini adalah orang yang memiliki peranan penting. Seperti istilah rijalallah, orang-orang laki. Apakah kemudian disebutkan pada Allah? Tidak, ini orang-orang pilihannya Allah. Rijalallah itu orang-orang pilihan Allah, diberi pangkat kewalian oleh Allah. Masirtum masiran, tidaklah berjalan kamu sekalian suatu perjalanan, jarak tempuh perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian menempuh, melintasi suatu lembah, illa kanu, kecuali ada mereka ma'akum, bersama kalian. Orangnya ada di Madinah, tapi hakikatnya mereka itu ikut menyertai pasukan kaum muslimin dalam perangan. Siapa ini? Habasahum, menahan mereka. Mereka tidak ikut serta secara fisik. Kenapa? Al-maradu, apa? Sakit.
Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka niat itulah yang menyertainya. Ini kan bab masalah niat. Bab masalah niat. Kekuatan niat itu sampai sebegitunya. Orangnya tidak hadir secara fisik, tapi niatnya dinilai oleh Allah. Isyarah lain boleh jadi dengan niat yang sungguh-sungguh, ada orang yang secara ruhani dihadirkan untuk ikut berjihad. Bukankah ada hadis lain yang menjelaskan Allah ini punya wali khusus, makomnya seperti makom syuhada, ya, makomnya makom syuhada. Tapi kenapa kemudian tidak seperti wafatnya orang-orang yang mati syahid di medan pertempuran? Hidupnya biasa-biasa saja. Di sini disebutkan ada satu hadis, Inna lillahi ibadan, sesungguhnya bagi Allah adapun hamba-hamba, yasrifuhum anil qatli, yang memalingkan Allah kepada mereka dari terbunuh, tidak mati dalam peperangan, wazalazil, tidak mati dalam bencana alam, gempa bumi, wal asqam, tidak mati karena penyakit. Kalau orang mati sakit bisa jadi kan syahidnya. Ini enggak, mati wajar, wafatnya biasa saja, wajar. Yutilu a'marahum, Allah memanjangkan usia mereka ini. Orang-orang ibadallah yang diwafatkan dalam kondisi wajar biasa. Fi husnil amal, wafat panjang usia dalam kebaikan amal, wa yuhsinu arzaqahum, bagus rezekinya. Hidup biasa, bertani, berdagang, ngurusi keluarganya. Wa yuhyihim fi afiyatin, hidup kondisi afiat, beraktivitas biasa, berbuat baik, amal saleh. Wa yumituhum fi afiyatin, wafatnya juga sehat afiat. Kalau orang yang matinya karena penyakit, disihir atau tenggelam atau peristiwa alam, pantas mendapatkan syahid indallah. Ini tidak mati biasa di atas kasur, alal farsh, di atas kasur wafatnya. Wa yu'tihi manazilah syuhada, dan Allah memberikan mereka itu derajatnya para syuhada. Dari mana? Ada kekuatan hati, kekuatan batin, kekuatan ruhani. Mereka adalah al-arifuna billah. Menurut Imam Ibnu Ajibah, la'allahum al-arifuna billah, boleh jadi ini yang dimaksud oleh Allah, hamba-hamba pilihan ini ibadan, ya, inna lillahi ibadan, sebenarnya bagi Allah ada hamba-hamba yang istimewa. Itu wajar, boleh jadi ngurusi umat, ngurusi orang-orang yang menimba ilmu, sebagai guru, sebagai ustaz. Banyak para kiai hidupnya biasa, tidak ikut perang apapun, tapi wafatnya mati syahid. Ini semakna dengan ini. Tinggal di Madinah, tidak ikut perang bersama Rasulullah, tapi hakikatnya membersamai pasukan itu. Beberapa orang yang kami jumpai, ada orang dari Irak. Waktu itu Irak sedang bergejolak. Saddam Hussein sedang menghadapi Amerika. Sampai pada akhirnya mengakibatkan kehancuran negerinya, dan beliau pun ditangkap. Siapa yang menangkap? Ya, orang-orang Irak yang kemudian atas nama sebuah peralihan kekuasaan, tetapi sebenarnya ada campur tangan Amerika, menghukum Saddam Hussein di tiang gantungan.
Nah, orang-orang Irak yang datang ke majelisnya Abuya Said Muhammad Al-Maliki dengan ekspresi sungguh-sungguh mengatakan, kami menjumpai Said Muhammad Al-Maliki ikut berperang bersama kami. Sedangkan kami di Mekah pada saat peristiwa genting bersama Abuya Said Muhammad, duduk bersama beliau. Beliau sedang melihat, menonton peristiwa laporan Irak, bagaimana kemudian kaum masyarakat Irak menjadikan dirinya sebagai tameng hidup demi menjaga negerinya. Kita ikut peristiwa itu. Bagaimana kemudian Abuya mendoakan kaum muslimin Irak, perhatian beliau kepada peristiwa itu. Dan berapa banyak orang-orang menyaksikan, sebagian orang-orang saleh ikut hadir dalam peristiwa-peristiwa di Palestina. Fisiknya ada di suatu tempat, tapi kemudian Allah berikan suatu pangkat kemuliaan, ikut serta dalam jihad di medan pertempuran. Ini kalau bukan karomah apa namanya? Ini maqam. Begitu juga ada orang tidak hadir mencari ilmu, duduk di pesantren, tapi niatnya membersamai santri. Siapa? Orang tua kalian yang membiayai kalian, atau orang-orang yang ingin seperti kalian, tapi karena suatu kondisi, mungkin karena orang tua yang ingin didampingi oleh putranya, seperti kisah Uwais Al-Qarani, ingin menimba ilmu, bertemu Rasulullah, dengar kabar ada Rasulullah di Madinah, rindu rasanya ingin mengaji kepada Rasulullah, tapi ibunya sudah lanjut usia. Beliau pun baru berkesempatan haji setelah wafatnya Rasulullah. Tapi lihat bagaimana wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Kalian kalau nanti secara umum ya kepada para sahabat, kalau kalian nanti ada orang Yaman dari kabilah Qarani, sambutlah, cari seseorang yang bernama Uwais, sampaikan salamku, doakan aku. Rasulullah minta didoakan. Siapa orang ini yang doanya mustajab? Ternyata orang yang berbakti kepada orang tuanya, ibunya. Dipikul, dipanggul dari Yaman sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tiap hari latihan, mulai dari belajar menggendong, memikul mungkin anak sapi mungkin ya, atau kambing, terus sampai memikul beban yang lebih berat untuk melatih fisiknya, mempersiapkan dirinya menjadi kendaraan ibunya menuju Baitullah. Ini amalan birrul walidain yang tembus berlapis-lapis langit dan derajatnya luar biasa. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar hanya 2 tahun, ya tidak sempat menjumpai Uwais Al-Qarani. Nah, pada zaman kekhilafahan Sayyidina Umar, Uwais Al-Qarani berangkat ibadah haji. Dan tiap tahun sebenarnya Sayyidina Umar terus tanya, hal minkum minal Yaman? Siapa? Hal minkum min qabilati Qaran? Datang. Hal minkum Uwais? Tidak tahu. Sampai kemudian ada orang menunjukkan, ada, itu orangnya di sebelah sana. Jadi tidak mengacungkan diri. Saya Uwais, enggak. Malah ada di tempat yang orang lain tidak di sana, dia sendirian. Ini ada orang-orang seperti ini, khumul, tidak menampakkan dirinya, tapi derajatnya insya Allah mulia. Lalu kemudian didatangi, hal anta Uwais? Wabarakatuh salam min Rasulillah. Saya sampaikan salam dari Rasulullah. Begitu terharunya. Orang yang dirindukan ternyata menyampaikan salam. Tak berjumpa secara fisik, tapi sudah berjumpa secara ruhani. Minta didoakan. Karena semakin banyak orang kenal, akhirnya Uwais Al-Qarani menghindar, tidak lagi
mukim di situ, pindah entah ke Irak, entah kemana, yang orang tidak peduli tentang siapa dirinya. Nah, ini banyak orang-orang yang menyembunyikan derajat kewaliannya. Mastur, wali mastur. Ada wali masyhur yang terkenal di langit dan di bumi, ada yang wali mastur, tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajr, melainkan ikut serta, syarikukum ikut serta kepada kalian dalam pahala. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis ini Imam Muslim. Siapa Imam Muslim? Maka meskipun kita tidak hadir di Gaza, meskipun kita tidak bisa menembus batas-batas wilayah negara untuk membersamai saudara kita di Palestina, hadirkan niat kalian, hadirkan doa kalian. Boleh jadi kita tercatat sebagai pejuang Palestina, pejuang Gaza. Malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, enggak termasuk golongan. Ini kan ancaman ini. Tidak termasuk dalam arti kesempurnaan solidaritas atau naudzubillah kalau kemudian kita jauh dari komunitas kaum muslimin. Maka hadirkan niat kita, hadirkan doa kita, hadirkan kepedulian kita. Setiap sholat 5 waktu kita doakan mereka semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود من نادى باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.